Oke anak-anak, waktu sudah menunjukkan pukul 8:14. Kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Ya, hari ini hari Senin tanggal 9 Agustus tahun 2021 kita akan belajar tematik mohon maaf bukan tematik matematika, salah sebut ya. Sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa hari ini? Aku. Oke. Akmal, silahkan. Nanti Egi pulangnya saja ya sayangnya. Maksudnya setelah selesai pembelajaran Egi, tadi Egi angkat tangan tetapi yang bilang saya Bu, Akmal. Ayo silakan Akmal, pimpin doa. Istiadat. Siap. Jangan aja mikrofonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguhnya aku padamu yang baik dan yang bermanfaat serta ya Allah ampunilah amin ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum menyalakan kamera, nanti Ibu anggap dia tidak hadir walaupun ikut sampai selesai. Di tampilan laptop guru yang menyalakan kamera tuh bagus, Naufan, Kansa, lalu Fauzi. Yang lain belum memunculkan atau belum menyalakan kameranya. Silakan dinyalakan ketika Lagi di cas, Bu. Sudah Bu Guru. Siapa yang sudah? Adli. Lagi Saputra udah, Bu. Tadi dia udah. Udah, Ya. Bu. Udah, Ya, Bu. bagus. Kalau yang biasanya tidak terlihat itu biasanya suka dinyala mati, nyala mati. Nah, biasanya gitu. Kalau mau dari awal nyala, ya nyala saja, jangan dimati-matikan. Kayak tuh bagus nih. Dari awal nyala kan, tidak dimati-matikan? Iya. Nah, jangan nyala mati, nyala mati, nyala mati. Nanti di laptop Bu Guru kelihatannya nggak nyala. Nyalakan saja terus sampai selesai ya. Ibu absen terlebih dahulu, yang di absen, yang dipanggil namanya, bilang hadir dan juga harus menyalakan kameranya, wajib ya. Adli Gifari Laksono. Hadir Bu Guru. Mana kameranya? Udah dibuka Bu Guru. Oh, udah dibuka, berarti sinyal. Kalau sudah dibuka berarti sinyal. Walaupun udah dibuka, di sini masih tetap tidak terlihat. Oke, masuk ya Adli. Ajeng Retno. Tidak ada. Alifa Nur Cahyani. Tidak ada. Andika Tri Pratama. Hadir, Bu. Oke, bagus sayang. Tetap semangat ya. Anissa Safira. Hadir, Bu. Iya sayang, tetap semangat. Lalu Arlan Rashid Al-Bukhari. Hadir, Bu. Ya, tetap semangat Arlan. Lalu 7 Asri Yusrina. Hadir, Bu. Iya, tetap semangat. 8 Aulia Yasmin Syarifah. Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam sayang. Aulia Yasmin tidak ada ya? Cika Salsabila. Hadir, Bu.
Ya, alhamdulillah. 10 Dinda Dianti Aulianisa. Hadir, Bu. Alhamdulillah. 11 Dwi Putria Maulidatul Azhara. Hadir, Bu. Oke, bagus. 12 Egi Saputra. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah. Fauzi Fajar Prasetyo. Hadir, Bu. Oke. Haris Atta Hibatullah. Ada Haris? Tidak ada Haris ya. 15 Kansa Nailatul Izzah. Hadir, Bu Guru. Oke, bagus. 16 Muhammad Adli Febriansyah. Hadir, Guru. Oke, kok lemes sayang? Udah sarapan belum? Apa saum, puasa? 17 Muhammad Aimar Zalifunas. Hadir, Bu. Oke, bagus. 18 Muhammad Zikra Al-Ghifari. Hadir. Oke, bagus. 19 Muhammad Izul Akmal. Hadir, Ya, Bu. bagus. 20 Muhammad Tubagus Al-Farizi. Hadir, Bu. Ya, 21 Muhammad Zaki Akrom. Zaki Akrom? Ada Zaki Akrom? Iya sayang, jangan telat ya bilangnya. 22 Nabila Ramadhani. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah. Lalu 23 Nadia Hamilia Novianti. Nadia. Oke, lemes amat sayang. 24 Najwa Nazifah. Ada Najwa? Najwa tidak ada ya, Najwa. Lalu Naufan Dwi Saputra. Hadir, Bu. Alhamdulillah. 26 Nesa Aditya Pratama. Nesa, ada Nesta? Tidak ada Nesta. Lalu Novita Nurhayati. Siapa tuh? Nesta, oh Nesta hadir. Novita Nurhayati. Novita tidak hadir. Reski Ali Ramadhani, ada Reski? Hadir, Bu. Oke, Reski. Jangan lemes sayang. Sofa Sofia. Hadir, Bu. Ya, Silvia Oktaviani. Silvia Oktaviani. Kota, Bu. Silvinya. Mana Silvinya? Tidak ada. Gila. Yasmin Auraya. Ada Yasmin Auraya? Hadir, Bu. Oke, Ibu cek ya. Yang masuk kan 25 orang. Berarti 31 ada 6 yang tidak hadir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, kan 7. 2, ada yang belum menyebutkan nih. Ibu panggil lagi ya. Ajem kan tidak ada. Alifah. Alifah ada? Tidak ada juga. 8 Auli Yasmin. Ada Auli Yasmin? Tidak ada. Lalu 14 Haris Atta. Ada Haris? Ada Haris tidak? Ada. Tidak ada. Lanjut 24 Najwa. Ada Najwa? Tidak ada. Lalu 27 Novita. Ada Novita? Novita nggak ada. Silvi? Silvi nggak ada kuota, Bu. Apa? Silvi nggak ada kuota. Habis kuota, ya. Oke, anak-anak sudah Ibu absen ya. Mudah-mudahan teman kita yang lain yang sedang sakit itu Haris masuk loh. Haris baru bergabung. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ya Haris, berarti Haris masuk ya. Mudah-mudahan teman kita yang lain yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan, kesehatan oleh Allah. Yang sedang tidak punya kuota, mudah-mudahan nanti dilancarkan rezekinya ya. Mudah-mudahan dilancarkan rezekinya supaya bisa memiliki kuota. Atau boleh juga jika kita sedang tidak memiliki kuota, kamu bisa bergabung dengan teman kamu yang rumahnya dekat. Jadi Vkonnya bareng-bareng ya. Kita itu harus saling membantu. Kalau kita punya kuota lebih, selalu ada kuota atau di rumahnya ada wifi, ajakin temannya. Silvi rumahnya dekat siapa?
Temannya diajak ya. Silvi dekat siapa rumahnya? Tahu nggak? Dekat sama siapa Silvi rumahnya? Nggak tahu. Oke, kita mulai saja ya sayangnya. Tadi kita sudah berdoa dan juga kita sudah Ibu cek absen ya, kehadiran Vikon satu persatu. Memang Vikon itu tidak wajib ya, tetapi kan dengan ikut Vikon kalian lebih memahami materi ya dibanding jika tidak mengikuti Vikon. Oke anak-anak, sudah lihat tampilan Ibu? Sudah. Jangan lupa untuk klik menandakan hadir. Sebentar, mohon maaf. Jangan lupa untuk mengklik menandakan hadir, lalu pembiasaan sholat duha dan tadarus. Vikon hari ini ya. Terus bisa melihat presentasi Bu Guru saat Vikon. Terus bisa pembiasaan membantu orang tuanya juga, jangan lupa. Dan yang satu lagi, ada tugas nih. Tugasnya kali ini ada dua jenis. Yang pertama, tugasnya mengerjakan soal matematika seperti biasa, hanya 5 soal. Nah, yang kedua, ada tugas proyek. Tugas proyeknya ngapain, Bu? Nanti akan kalian pahami setelah kalian mengikuti pembelajaran ini sampai selesai, ya. Ibu tampilkan dulu slide presentasi Ibu. Bisa dilihat? Bisa, Bu. Ya, materi hari ini yaitu tentang pengurangan bilangan bulat. Kalau minggu yang lalu, hari Senin yang lalu kita sudah belajar penjumlahan bilangan bulat, maka kali ini atau hari ini kita akan belajar pengurangan bilangan bulat. Tentu saja ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari, ya. Nah, tidak bosan-bosan Ibu mengingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan 5M ya, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Ya. Lanjut. Sekarang kita menyanyikan lagu nasional. Selama Agustus ini Ibu akan menyetel videonya atau lagunya itu selalu lagu Hari Merdeka. Siap, dibuka semua mikrofon dan kameranya. Tanya bersama-sama. Hari
Alhamdulillah ya, kita sudah bersama-sama menyanyikan lagu Hari Merdeka. Karena sebentar lagi kita akan merayakan HUT RI atau Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Masih bisa dilihat tampilan Ibu? Masih, Bu. Oke, kita lanjut ya anak-anak. Nyarilah. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada dua. Yang pertama, melalui pembelajaran sinkron dengan Google Meet, peserta didik dapat menentukan pengurangan bilangan bulat dengan benar. Dan yang kedua, melalui pembelajaran sinkron dengan Google Meet, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi pengurangan yang melibatkan bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari. Nah ya, seperti yang Ibu bilang di awal bahwa ya kemarin atau minggu kemarin kita kan sudah belajar tentang penjumlahan bilangan bulat. Maka hari ini kita akan belajar tentang pengurangan bilangan bulat. Materi hari ini ada pada buku matematika kelas 6 ya, buku siswa halaman 23 sampai dengan 36. Silakan kalian dibuka buku siswanya. Untuk belajar dari rumah ya, Ibu berpesan sebaiknya kalian itu belajarnya didampingi oleh orang tua atau orang dewasa yang ada di rumah ya. Jadi jika orang tua kalian itu bekerja ya, sebaiknya kalian minta dampingi dengan orang dewasa yang lain, misalnya kakak atau paman atau tante atau tetangga seperti itu ya. Jika punya atau jika kalian punya guru les ya, ada guru les atau guru yang mendampingi di rumah belajar itu juga baik. Lanjut. Nah, sekarang kita mempraktikkan ya, semalam kan Ibu sudah minta di grup persiapkan garis bilangannya. Ini garis bilangannya coba dikeluarkan, ditunjukkan ke kamera. Jadi handphone disimpan di depan kalian, tunjukkan ke kamera kalian sudah mempersiapkan garis bilangan di kertas dan juga orang-orangannya dengan atau dari kertas. Sudah? Seperti Ibu ini, ya? Sudah sayang? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Di sini ada contoh 1.15. Kerjakan soal berikut. 4 dikurangi negatif 5. 4 dikurangi negatif 5. Berarti bagaimana? Ada yang mau mencontohkan tidak? 4 dikurangi negatif 5. Ada yang mau mencontohkan? Yuk kita lihat ya, bareng-bareng. Nah, langkah pertama, bilangan 4 atau positif 4. Artinya, maju 4 langkah ke depan dari 0. Kan dari 0 nih. Nah, karena 4, berarti 4 itu kan positif ya. Dari 0 maju ke depan. Ya, sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi orang-orangan ini ada di bilangan 4 atau positif 4. Ya.
dari 0 melangkah 4 langkah ke depan. 1, 2, 3, 4. Coba yang lain, Ibu Guru. Kelihatan kan di kamera? Sudah tuh? Bu, suaranya putus-putus. Sekarang suaranya putus-putus. Putus-putus. Masih, Bu. Masih. Masih. Masih Ya. putus-putus. Ya, coba Ibu minta praktekan dengan kertas dan juga orang-orang yang kalian miliki. Dari 0, gerakan ke 4 langkah ke depan. 1, 2, 3, 4. Jadi sekarang orang-orangannya ada di bilangan 4. 4. Coba siapa mau praktekan? Siapa yang sudah? Sudah Ibu kasih bintang 1. Siapa? Sudah? Yang sudah bintang 1 sudah. Oke, sudah lihat ke kameranya. Sudah. Yang lain selain Nesta? Sudah? Siapa yang sudah yang lain selain Nesta? Bagus sudah. Oke. Nah, setelah itu, tadi kan 4 dikurangi negatif 4 ya. Kita lihat langkah selanjutnya tuh apa sih? Langkah kedua, pengurangan, artinya berbalik arah. Jadi, orang-orangan ini berbalik arah ya, berbalik arah. Tetapi kan ini kita, kebetulan Bu Mela juga buat orang-orangannya tidak depan belakang ya. Nggak apa-apa, anggap saja berbalik arah. Dari 4 ini, dia berbalik arah. Berbalik arah, ya. Oke, berbalik arah. Tapi tetap 4 ya, tapi berbalik arah. Paham? Sudah semua? Sudah. Karena kan pengurangan. Coba ditunjukkan ke kamera. Ya, lanjut. Langkah ketiga bagaimana nih? Langkah ketiga itu Mundur 5 negatif 5. langkah. Ya, artinya mundur 5 langkah ke belakang. Mundur 5 langkah ke belakang. Kan mundur ya, kan tadi dia sudah berbalik arah. Tetapi sekarang mundur, ada 4 mundur. 2, 3, 4, 5. 4. Jadi dia sekarang ada di mana posisinya? 9. 9. Seperti itu ya. Mudah atau sulit? Mudah. Mudah. Mudah ya. Oke. Oh, udah kali. Sekarang contoh berikutnya. Negatif 7 dikurangi 3. Coba dihafalan dulu. Negatif 7 dikurangi 3. Karena itu mau kita pakai share screen. Negatif 7 dikurangi 3. Ya, berapa hasilnya? Ibu mau tutup share screen. Ibu mau lihat satu persatu murid Ibu. Ibu mau tutup. Hentikan presentasi. Oke. Nah, kan kelihatan nih murid Bu Guru nih muka-mukanya. Coba sekarang. Negatif 7 dikurangi 3. Yo, negatif 7 berarti dari 0 kemana? Ke negatif 7. Ya. Ke negatif 7. Ayo, coba perhatikan. Yang memperhatikan nanti Bu Guru kasih bintang 1 nih keaktifannya. Tunjukkan ke kamera. Dari 0 ya. Berarti dia menghadapnya ke Enggak kelihatan mau sumur untuk menghadapnya ke arah negatif ya. 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 Ya, terus melangkah sebanyak 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka sekarang orang-orangannya ada di negatif Negatif 7. 7, Bu. Terus tadi apalagi perintahnya? Dikurangi. Dikurangi berarti Kalau dikurangi berarti kan berbalik arah kan? Iya. Ya. Nah, kita balik aja nih gambar bonekanya. Anggap aja ini berbalik arah. Ya. Arah kemari. Nah, terus tadi dikurangi berapa? 3. 3. 3 dikurangi 3. Lalu berarti bagaimana?
Maju. Negatif 4. Maju. Orang-orangannya di angka 4, Bu. Maju 3 langkah. Maju 3 langkah. Maju 3 langkah. Maju. Maju. Coba mau tahu satu orang praktekkan sendiri. Siapa yang mau coba? Ayo sayang, bagus, mau bagus. Siapa yang mau praktekkan? Bagus, Bu. Ya, bagus. Sambil berbicara ya sayang ya. Naikkan sedikit Ya. kameranya, naikkan sedikit kameranya. Naikkan sedikit kertasnya. Oke, sip. Dari 0 mundur 7 langkah. Dari 0. Dari 0 mundur Ya. 7 langkah. 1, Bukan mundur, 2. bukan mundur sayang. Maju. Enggak dari pertama, Bu, dari pertama. Dari pertama, Ya, Bu. ya silakan. Ayo. Dari 0. Dari 0 mundur 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus berbalik arah. Terus berbalik arah. Maju. Maju 3 langkah. 1, 2, 3. Di negatif 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan malu-malu, nggak apa-apa, luar biasa ya. Ada yang mau coba lagi yang lain? Ada yang mau coba? Kita belum bilang punya tuh bagus betul, kita belum bilang. Tapi Ibu mau minta coba yang lain lagi. Siapa yang mau coba? Adli? Adli mau coba? Aimar? Egi, Dwi, siapa nih yang mau coba? Arlan? Ada yang mau coba sayang? Halo, malu-malu nih. Ada yang mau coba? Ada yang mau coba tidak? Coba malu-malu. Tapi sekarang apakah tadi jawaban tuh bagus sudah betul? Kita lihat ya, tuh bagus di rumahnya didampingi mamanya di rumah ya. Oke, sudah lihat tampilan ibu anak-anak? Udah, Bu. Oke, ya. Ulangi dengan soalnya. Negatif 7 dikurangi 3 ya, karena itu negatif berarti dia mundur. Nih kita lihat nih langkah 1 bagaimana bilangan negatif ya atau negatif 7 artinya bilangan tersebut mundur 7 langkah ke belakang dari 0 ya. Mundur kan 7 langkah. Nah, coba Ibu praktekin lagi. Nih. Seperti ini. Mundur ke belakang. Mundur ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, setelah itu bagaimana kalau dikurangi 3? Kita lihat langkah selanjutnya. Nah, karena pengurangan artinya berbalik ya. Setelah mundur tadi kan berbalik. Menghadapnya yang berbalik ya. Lalu setelah itu, nah, kan dia sudah berbalik nih, arahnya sudah ke sana. Arahnya sudah ke sana, ya, sudah ke arah negatif maksudnya. Nah, karena 3 itu bilangan positif, artinya maju 3 langkah ke depan. Jadi dari negatif 7 ke negatif 8, ke negatif 9, lalu ke negatif 10. Artinya, berarti jawabannya, hasilnya dari negatif 7 dikurangi 3 adalah 10. Ya, jadi jawabannya atau yang sudah bagus itu adalah betul. Beri tepuk salut kepada tuh bagus. Tepuk salut. Salut. Selain itu juga Ibu beri tuh bagus 1 bintang keaktifan.
ya pembelajaran hari ini. Terima kasih. Ibu sangat senang jika ada anak yang mau mempraktikkan, tidak boleh takut salah. Karena belajar itu kalau salah ya wajar, kan lagi belajar. Ya, kalau sudah selalu benar, berarti itu sudah menjadi ahli, bukan pelajar lagi. Kita lanjut ya. Nah, sekarang contoh berikutnya nih. Catat dulu coba. Nanti Ibu akan close share screen lagi. Catat dulu. Sekarang soalnya adalah negatif 8 dikurangi negatif 4 nih. Jadi keduanya adalah bilangan negatif. Negatif 8 kan bilangan negatif. Negatif 4 juga bilangan negatif. Nah, tandanya atau operasinya adalah pengurangan. Ayo, sudah dicatat? Kalau sudah, Ibu hentikan presentasi. Silakan siapa yang coba. Jangan takut salah. Coba kalau yakin, dicoba dulu. Coba dulu. Perempuan, laki-laki boleh. Ayo. Silakan, siapa yang mau coba? Sama kayak tadi kan, Bu. Sama kayak tadi kan, Bu. Agak berbeda sayang, karena kalau ini keduanya bilangan negatif. Kalau yang tadi kan yang negatif hanya yang depan ya. Kalau tadi kan negatif 7 dikurangi 3. Jadi yang negatif adalah hanya 7 yang bilangan negatif, 3-nya positif. Kalau ini dua-duanya negatif. Negatif 8, terus operasinya adalah pengurangan, lalu pengurangannya itu dengan negatif 4. Dicoba-coba dulu. Nanti kalau sudah yakin, bilang saya, Bu. Seperti itu ya. Ayo dicoba. Jangan takut salah. Kalau salah itu wajar karena sedang belajar ya. Aymar, Bu. Aymar mau coba? Silakan sayang Aymar dicoba. Ya. Ibu. Ya, Dari sayang. angka 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari angka 0 mundur ke angka negatif 8. Ya. Lalu maju ke negatif angka 4. Jadi hasilnya negatif 4. Oke. Terima kasih Aymar sudah berani ya mempraktekkan atau mencoba menjawab ya dengan menggunakan garis bilangan yang sudah dibuat. Ada lagi yang lain? Terus Bu. Mikrofonnya nyalain enggak? Hah? Bagus, coba. Nanti lain bagus coba ya. Ayo, bagus. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagus. Dari 0 mundur 8 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Lalu berbalik arah mundur 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Ke negatif 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus. Dan Aymar sudah memberikan contoh atau sudah berani mencoba. Yang lain, siapa tahu ada yang mau lagi. Saya, Bu. Siapa Andika? Ayo sayang Andika. Andika dulu ya sayangnya. Habis Andika nanti baru Givari ya. Ayo Andika.
Andika dulu baru Zikra. Ya sayang. Suaranya sayang, mikrofonnya belum nyala sayang. Mikrofonnya belum nyala sayang. Oke, sip. Ayo saya ulangi. Maju angka 8. Minus 4. Jadi mundur 4 langkah. Jadi hasilnya 4. Hasilnya 4 atau negatif 4? Negatif 4, Bu. Oke, ya terima kasih Andika sudah berani. Ibu senang sekali ya sudah berani mencoba. Nanti kita lihat yang betul bagaimana penjelasannya. Tapi semuanya luar biasa nih. Siapa lagi yang mau? Tadi ada Zikra ya? Saya, Bu. Ya, Siapa Bu. tuh? Waduh bingung Ibu nih. Anissa ya? Anissa apa Zikra? Mau Anissa dulu apa mau Akmal dulu? Coba Anissa sayang, ayo coba. Dari 0 maju Kameranya 8 mana sayang? Kok Ibu nggak ngeliat kameranya ya, nggak ngeliat wajahnya? Nah ya, oke, ulangi. Dari 0 mundur 8 langkah. Ya. 8 langkah maju 4 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. 4. Jadi hasilnya negatif 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Ibu senang sekali. Ada lagi yang mau coba? Dwi Putri ya, Bu. Oke, yang sudah dari tadi, ntar mohon maaf, Zikra dulu ya sayang ya. Zikra sudah dari tadi, abis Zikra Akmal, abis Akmal Dwi. Ayo silakan Zikra. Mundur dari 0 ke negatif 8. Lalu maju 4 langkah. Kameranya ya. Jadi jawabannya negatif 4. Iya, jawabannya negatif 4. Kenapa tidak dipraktekkan sayang? Dengan garis bilangannya. Ya, selanjutnya Akmal. Mana Akmal? Ibu minta dipraktekkan. Oke, praktekkan Akmal sayang. Ayo praktekkan. Mundur dari 0 ke negatif 8. Mana praktekannya mana? Kertasnya mana? Dipraktekkan. Nih, seperti Ibu nih, dipraktekkan. Ayo. Mana? Ibu mau lihat. Nah, bagus. Tadi situ. Terus? Dari 0 mundur ke negatif 8. Oke, lalu? Maju ke negatif 4. 1, 2, 3, 4. Sama dengan dari mundur ini langsung maju. Maju ke negatif 4. Itu namanya bukan maju sayang. Berarti kan dia harus balik dulu. Oke, nggak apa-apa. Sudah mencoba. Akmal, hebat. Terakhir Dwi ya. Terakhir ya sayangnya. Yang lain mohon maaf. Nanti ada soal yang lain. Ayo Dwi, terakhir. dari 0 maju ke 8. Negatif 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mundur negatif 4. 1, 2, 3, 4. Totalnya jadi negatif 4. Totalnya, oke. Kenapa tidak dilihatkan ke kamera seperti ini kertasnya sayang? Cantik. Ya, nanti lain kali dimunculkan seperti ini ya, sayangnya. Mana kok nggak ngeliat kamera, itu mukanya malu-malu ya? Oke, kita lihat ya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf yang lain, nanti akan ada soal yang lain. Kita lihat nih, jawabannya tuh betul nggak sih? Kalau untuk jawabannya sih sudah betul semua, negatif 4. Tetapi cara menjelaskannya berbeda-beda. Ada yang sudah tepat, ada yang belum tepat ya. Oke, kita lihat ya. Ini tadi soalnya negatif 8 dikurangi negatif 4. Kita lihat bagaimana sih langkahnya. Langkah yang pertama adalah bilangan 8 atau negatif 8, artinya bilangan tersebut mundur 8 langkah ke belakang dari 0 ya. Jadi orang-orangannya itu mundur ke belakang ya kan, dari 0 kan mundur ke belakang berarti ke angka kebilangan negatif. 8 langkah berarti di negatif 8. Ya, mundur artinya ya. Tadi yang sudah Ibu sudah benar bilang mundur tuh ada tuh bagus ya. Siapa lagi yang bilang mundur tadi? Lalu langkah kedua
yaitu pengurangan, artinya berbalik. Ya, berbalik. Tadinya kan dia mundur. Tapi karena kan sekarang operasinya pengurangan, berbalik arah ke arah yang sebaliknya. Nah, setelah itu bilangan negatif 4 atau negatif 4 artinya mundur 4 langkah ke belakang. Jadi setelah berbalik tadi mundur 4 langkah ke belakang, maka sekarang posisi orang-orangannya ada di negatif 4. Tapi semuanya jawabannya sudah betul, yaitu negatif 4. Hanya penjelasannya saja yang masih berbeda-beda. Nggak apa-apa, maklum ya. Yang penting tujuannya sama-sama negatif 4. Ya, lanjut. Nah, sekarang tadi praktek dengan garis bilangannya sudah selesai. Sekarang selain dengan menggunakan garis bilangan, bisa juga loh dengan menggunakan media koin. Silakan kalian tonton video ini. Kalau nanti setelah Vicon, aduh saya masih belum paham atau masih agak bingung atau masih mau diulang lagi videonya, cari di YouTube banyak ya yang tampilannya seperti ini nih biar sama. Ya, sekarang kita tonton bersama-sama, amati dengan baik. Sudah siap? Siap. Siap ya, bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya kurang kencang sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, sebentar. Sebentar ya, tadi Ibu kepencet nih saya. Jadinya muter-muter. Oke, ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kali ini kita akan kembali belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Namun ada yang berbeda dengan pelajaran sebelumnya, di mana pada pelajaran sebelumnya kita menggunakan bantuan garis bilangan. Pada kesempatan kali ini, Bu Guru akan menyampaikan cara lain untuk operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, yaitu dengan media koin. Di sini Bu Guru menggunakan bantuan koin-koin yang terdiri dari dua warna, yaitu merah dan biru. Gimana ya cara menggunakannya? Anak-anak, ikuti sampai selesai ya. Koin-koin yang Ibu gunakan adalah koin dengan dua warna, warna biru untuk bilangan positif dan warna merah untuk bilangan negatif. Koin-koin ini dapat kalian buat menggunakan kertas ataupun dengan tutup botol plastik ataupun juga dengan kancing. Bebas menggunakan apa saja dengan syarat dua warna yang berbeda antara positif dengan negatif. Sebelum kita bermain dengan koin-koin tersebut, ada beberapa aturan permainan yang harus kita sepakati di awal, yaitu jika operasinya adalah penjumlahan, berarti kita meletakkan koin pada papan. Sedangkan jika operasinya adalah pengurangan, berarti kita mengambil koin dari papan. Dan satu lagi, jika ada pasangan koin biru dengan koin merah, atau koin positif dengan negatif, berarti netral atau nilainya 0. Jadi itu beberapa kesepakatan yang akan kita gunakan dalam permainan ini. Kita mulai dengan permainan pertama, yaitu 3 ditambah 4 sama dengan. Anak-anak, di sini pertama kita meletakkan 3 koin positif. 1, 2, 3. Kemudian perhatikan operasi hitungnya.
yaitu penjumlahan. Berarti kita meletakkan koin ke papan. Berapa koin yang diletakkan? Yaitu 4 koin positif. 1, 2, 3, 4. Sehingga diperoleh 3 ditambah 4 sama dengan 7 positif. Tanda positif tidak perlu dituliskan. Berikutnya, 3 ditambah negatif 4 sama dengan, pertama kita letakkan 3 koin positif. 1, 2, 3. Operasinya adalah penjumlahan. Berarti meletakkan atau mengambil? Betul. Kita meletakkan koin lagi. Koin apa yang diletakkan? Kita diminta meletakkan koin negatif. Berapa koin yang diletakkan? 4 koin. 1, 2, 3, 4. Di sini anak-anak perhatikan aturan sebelumnya. Jika ada pasangan koin positif berarti nilainya adalah 0 atau netral, sehingga dapat kita buang. Kita memiliki 1, 2, 3 pasangan koin positif dengan negatif yang dapat kita buang terlebih dahulu. 1, 2, 3. Sehingga diperoleh 3 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 1. Selanjutnya, negatif 3 ditambah 4 sama dengan, pertama kita harus meletakkan koin negatif. 1, 2, 3. Operasinya adalah penjumlahan. Artinya kita meletakkan lagi 4 koin positif. 1, 2, 3, 4. Anak-anak, seperti yang disampaikan di awal bahwa jika kita memiliki pasangan koin positif dengan negatif, itu nilainya adalah 0. Jadi dapat kita keluarkan terlebih dahulu. Di sini ada 1, 2, 3 pasangan koin netral yang dapat kita keluarkan terlebih dahulu. 1, 2, 3 kita keluarkan sehingga diperoleh negatif 3 ditambah 4 sama dengan 1 positif. Tanda positif tidak perlu dituliskan. Selanjutnya, negatif 3 ditambah negatif 4 sama dengan, coba anak-anak bantu Bu Guru untuk meletakkan koin-koinnya ya. Dalam hal ini, koin apa yang perlu kita letakkan terlebih dahulu? Ya, betul. Koin negatif. Sebanyak 3 koin. 1, 2, 3. Operasinya adalah penjumlahan. Berarti kita meletakkan lagi. Koin apa yang diletakkan? Koin negatif. 1, 2, 3, 4. Sehingga diperoleh negatif 3 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 7. Berikutnya, 3 dikurangi 4 sama dengan, nah ini kita sudah mulai pada operasi pengurangan. Kita letakkan dulu 1, 2, 3 koin positif. Kemudian operasinya adalah pengurangan. Berarti kita harus mengambil koin. Koin apa yang diambil? Koin positif sebanyak 4. Jadi bedakan antara operasi dengan nilai positif dan negatif. Di sini operasinya pengurangan, tapi yang dikurangi, yang diambil adalah koin positif sebanyak 4. Sementara di papan kita hanya memiliki 3 koin. Lalu 1 koinnya dari mana? Kita masukkan pada koin netral, yaitu kita masukkan 1 koin netral. Dari sini pada koin positif 1, 2, 3, 4. Sehingga sama dengan negatif
Suaranya putus-putus, Bu. Berarti meletakkan atau mengambil? Betul, dikurangi berarti mengambil. 4 koin negatif. Tapi kita tidak punya koin negatif sama sekali. Caranya bagaimana? Kita minta tolong kita letakkan koin netral di sana. Kita letakkan pasangan koin positif dan negatif. Karena koin netral nilainya adalah 0. Kita letakkan 4 koin netral. 1, 2, 3, 4. Barulah kita dapat mengambil 4 koin negatif. Kita ambil dulu ya. 1, 2, 3, 4. Sehingga diperoleh 3 dikurangi negatif 4 sama dengan 7. Kita lanjutkan lagi ya. Negatif 3 dikurangi 4 sama dengan, nah, di sini Bu Guru perlu meletakkan koin apa terlebih dahulu? Betul, Bu Guru perlu meletakkan koin negatif terlebih dahulu sebanyak 3 koin. 1, 2, 3. Kemudian operasinya adalah pengurangan, berarti harus mengambil 4 koin positif. Tapi kita tidak punya koin di sini. Bu Guru tidak punya koin positif di papan. Sehingga kita minta bantuan koin netral sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Barulah di sini kita dapat mengambil 4 koin positif. 1, 2, 3, 4. Sehingga diperoleh negatif 3 dikurangi 4 sama dengan negatif 7. Lanjut ya. Berikutnya, negatif 3 dikurangi negatif 4. Kita letakkan dulu 3 koin negatif. 1, 2, 3. Kemudian mengambil 4 koin negatif. Sementara hanya ada 3 di papan. Berarti kita harus apa? Ya, kita harus minta bantuan koin netral. 1 koin netral. Barulah kita dapat mengambil 4 koin negatif. Nah, kita ambil 4 koin sehingga negatif 3 dikurangi negatif 4 sama dengan 1 positif. Bagaimana anak-anak? Mudah kan jika kita menggunakan media koin? Dari hasil percobaan tadi, kita telah mendapatkan beberapa operasi bilangan bulat positif dan negatif. Dan dari operasi hitung tersebut,
Bu gurunya belum. Halo anak-anak. Halo. Ya, Bu. Tadi koneksi ibu terputus ya? Iya. Iya. Tapi tadi sampai selesai nggak videonya? Sampai Selesai. Enggak. Enggak, Pak Ira. enggak Bu. Enggak sampai selesai. Enggak. Berhenti videonya. Ke menit berapa? Enggak, sampai menit berapa? Ingat tidak? Enggak. Ingat ya? Jadi tadi videonya itu, ya videonya itu durasi 12 menit sebetulnya. Kira-kira tadi memang berapa ya Ibu? Tidak, Guru suaranya putus-putus. Iya, sekarang masih putus-putus enggak? Enggak. Nih, video ini berdurasi 12 menit. Oh, bisa Putus-putus, Bu. Putus, Bu, suaranya. Patah-patah. Kalau sekarang sih, Masih. sekarang masih juga. Masih. Masih putus-putus. Masih. Masih, Bu. Sinyalnya lagi nggak bagus. Kalau sekarang bagaimana? Masih putus-putus? Enggak. Ya, videonya ini berdurasi 12 menit. Tadi kira-kira Bu apa ya? Kira-kira terputusnya di menit keberapa? Nggak tahu ya? Udah selesai, Bu. Masih nonton video. Sampai selesai. Oh, udah selesai, ya udah. Nih, setelah selesai menonton video tadi, ada tugas proyeknya itu dikumpulkannya minggu depan, jadi diberi waktu 1 minggu, ya. Bu Guru tuh Diminta apa proyeknya sih? nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Ini coba bisa dilihat nggak? Sudah, Bu. Ya. Bisa. Jadi kalian diminta untuk praktik menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat dengan menggunakan koin seperti pada video yang sudah kalian amati pada slide yang tadi. Jadi Ibu minta lebih baik kayaknya lebih enak pakai medianya, koinnya itu bisa koin betulan atau pakai tutup botol atau pakai kertas. Buku kertas juga gampang ya. Kertas dibuat positif negatif ya. Penting ya, dibuat dulu lambangnya, dibuat dulu poin-poinnya. Ya, poin positif, poin negatif dibuat dulu. Ya. Dibuat dulu koinnya, lambang positif dan negatifnya. Ya, menggunakan uang logam, botol, dan lain-lain. Kalau menurut Ci, kalau tutup botolnya ada banyak, nanti sulit ya. Uang logam juga mungkin kan tidak punya banyak misalnya. Lebih baik pakai kertas. Boleh kertasnya agak tebal, misalnya karton. Dibuat dulu yang agak banyak. Nah, lalu kalian lakukan minimal 3 operasi jumlah. Jadi nanti ada yang ngerekamin. Misalnya mamahnya ngerekamin, kamu prakteknya. Ya, prakteknya. Misalnya 3 ditambah 4. Berarti kan meletakkan 3 koin positif gitu kan, ditambah ya karena penjumlahan berarti meletakkan lagi 4 ya kan, 4 yang positif, 1, 2, 3, 4. Jadi hasilnya adalah 7 atau positif 7 seperti itu. Operasinya boleh sama kayak di video, boleh mau beda sendiri. Misalnya saya mau buat sendiri operasinya, misalnya 2 ditambah 3, boleh saja. Nggak usah semuanya yang ada di video tadi banyak. Ini minta minimal 3 saja. Misalnya 3 ditambah 4, lalu negatif 3 ditambah 4. Yang satu lagi misalnya 3 ditambah negatif 3 ditambah 4 seperti itu. Jadi buatannya hanya 3.
hanya 3 operasi yang kalian praktikkan. Ya, videonya nggak usah panjang-panjang, durasinya hanya 10 menit maksimal. Maksimal videonya 10 menit, nanti di-upload ke akun YouTube masing-masing. Sudah Mas punya akun YouTube? Punya, Bu. Enggak, Bu. Punya kan? Punya. Bisa kan upload ke YouTube? Enggak bisa, Bu. Oh, bisa gampang bikin aja dulu videonya, nanti Ibu carikan. Bisa, Bu. Kalau yang belum bisa gampang, nanti buat dulu aja videonya, nanti Bu Guru carikan video cara mengupload video ke YouTube. Atau nanti Ibu buat sendiri deh tutorialnya cara ngupload ke YouTube, gampang banget. Gampang, Bu. Sama aja kayak kalian. Ya, sama aja kayak upload ke Facebook ya, sama aja mirip-mirip begitu. Bisa ya? Bisa. Tugasnya dikumpulkan hari Senin depan. Senin depan. Jadi nanti kalian kalau udah diupload ke YouTube, kalian putar di YouTube-nya, di screenshot. Nah, itu yang dikumpulkan ke GCR. Paham? Paham. Tugasnya ini sendiri-sendiri. Tugasnya sendiri-sendiri, tidak kelompok. Jadi sendiri-sendiri. Ibu ulangi lagi, tugas proyeknya adalah kalian praktik menjumlahkan dan mengurangkan seperti yang ada di video. Tidak semuanya, hanya 3 operasi saja. Misalnya 3 tambah 4, terus negatif 3 ditambah 4, sama 4 ditambah negatif 3. Misalnya seperti itu. Atau misalnya, saya tidak mau sama seperti video, mau beda bilangannya boleh. Misalnya 1 tambah 2, atau negatif 1 tambah 2, 1 tambah negatif 2, seperti itu. Selama paling lama 10 menit, kalau misalnya 10 menit nggak apa-apa. Nah, setelah itu di-upload ke akun YouTube masing-masing. Udah berhasil di-upload, nah itu nanti yang dikirim ke GCR hari Senin depan. Paham? Paham. Paham, Bu. Ya, jadi kalian belajar tugas yang berbeda. Ini tugasnya memang lebih menarik, lebih menantang, tapi insya Allah karena kalian adalah generasi Z ya, atau sering disebut dengan Gen Z, kalian sudah terbiasa dengan teknologi dari kecil. Ibu yakin kalian akan bisa mengerjakan tugas proyek ini. Ini adalah tugas sendiri-sendiri, tugas individu. Jika sudah paham, kita lanjut lagi materinya. Nah, ini yang tadi sudah kita contohkan dengan garis bilangan, tetapi ini kita hanya membahas saja, tidak kita praktekkan lagi. Jika ada garis bilangan seperti ini ya, contoh 1.18, ubahlah operasi garis bilangan menjadi kalimat matematika. Nah, kalau ada gambar seperti ini, lihat paling bawah terlebih dahulu, paling bawah. Nah, dari 0 kan ke arah kiri, menuju ke bilangan negatif 9. Berarti negatif 9, terus apa lagi? Ini langkah pertama. Perhatikan garis dan arah panah. Dari 0 melangkah ke kiri sebanyak 9 langkah. Berarti bilangan ini dapat ditulis negatif 9. Nah, kita lihat langkah kedua. Nih, langkah kedua kan garis yang kedua ada di tengah-tengah. Dia bergeraknya dari kiri tadi, dari negatif 9 ke kanan, ke arah positif. Kita lihat langkah kedua. Pada garis dan arah panah kedua menunjukkan arah panah berbalik, artinya pengurangan. Dan mundur sebanyak 13 langkah. Ya, kalau berbalik itu berarti pengurangan, seperti itu ya. Kalau misalnya tetap ke depan, ya tidak berbalik arah, berarti itu penjumlahan. Nah, karena langkahnya itu sebanyak 13, berarti Bu, patah-patah. enggak? Masih. Masih, sekarang masih patah enggak? Enggak. Enggak, Bu. Enggak. Oke.
Langkah ketiganya panas selalu berawal dari 0 menuju ke ujung panah nomor 2. Ya, karena panah nomor 3 menunjukkan hasil operasi. Nah, seperti itu. Jadi hasilnya itu dilihat dari 0 sampai titik terakhirnya. Titik terakhirnya kan ada di 4, ya, dari 0 ke 4. Nah, berarti itu jawabannya. Berarti jawabannya adalah berapa? Jawabannya adalah 4. Ini adalah penjelasan secara lengkapnya. Ya, dari lalu untuk ke belakang 0 bilangan negatif 9. Lalu setelah itu pengurangan, ya, arah dan mundur sebanyak 13 langkah mundurnya. Lalu ketemu hasilnya yaitu 4. Ya. Oke, ada pertanyaan? Ada, Bu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut. Nah, ini contoh 1.21 tentang soal cerita, ya, di sebuah wahana permainan salju atau snow, suhunya mencapai negatif 2 derajat Celcius. Suhu di luar ruangan 23 derajat Celcius. Selisih suhunya adalah berapa? Kalau selisih itu berarti kan dikurangi, ya. Kita lihat bagaimana caranya. Nah, tahukah kalian selisih dua bilangan dapat dicari dengan cara sebagai berikut. Jika A itu lebih kecil dari B, maka B dikurangi A. Yang namanya selisih itu berarti kalau A-nya lebih kecil, berarti yang B-nya itu di depan. 23 dikurangi negatif 2, ya. Jawabannya 23 ditambah 2. Ingat yang tadi video tadi, jika pengurangan bertemu dengan tanda negatif, maka berganti tanda menjadi ditambah atau positif. 23 ditambah 2 hasilnya 25. Jadi selisih suhu kebun raya Bogor di malam hari dan siang hari itu 25 derajat Celcius. Seperti itu anak-anak ya. Kalau selisih, kalau yang A-nya itu lebih besar dari B, maka langsung A dikurangi B. Tapi karena ini yang A-nya ini adalah negatif 2, ini kan lebih kecil daripada 23, sehingga penulisannya, cara mengerjakannya 23-nya di depan, 23 dikurangi negatif 2. Ada pertanyaan? Enggak ada, Bu. Enggak ada. Oke, jika tidak ada, oke, ini masih tentang sifat dari sifat komutatif dan asosiatif. Sifat komutatif itu apa kemarin? Sifat pertukaran. Sedangkan sifat asosiatif adalah sifat pengelompokan. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa sifat komutatif dan asosiatif itu berlaku pada penjumlahan. Sedangkan pada pengurangan tidak berlaku. Mengapa tidak berlaku? Nih coba kita lihat. 4 dikurangi 3 itu kan 1. Sedangkan 3 dikurangi 4 kalau kita balik tidak 1 hasilnya, tetapi negatif 1. Sehingga sifat komutatif ini tidak berlaku pada pengurangan. Begitu juga sifat asosiatif tidak berlaku pada pengurangan. Nih contohnya 7 dikurangi dalam kurung 4 dikurangi 2. 7 dikurangi 2 berarti kan 7 dikurangi 2 itu 5. Sedangkan kalau 7 dikurangi 4 dalam kurung ya, dikurangi 2, 7 dikurangi 4, 3. 3 dikurangi 2 hasilnya 1. Berarti kan tidak sama dengan. Nah, itu artinya sifat asosiatif ini tidak berlaku pada pengurangan. Jadi sifat komutatif dan asosiatif hanya berlaku pada penjumlahan. Pengurangan tidak. Paham? Paham. Nah, sekarang kita simpulkan yang tadi ya sudah pada pengurangan tidak berlaku sifat komutatif atau pertukaran dan asosiatif.
Pengelompokan tidak berlaku. Kalau penjumlahan iya berlaku. Nah, kita ice breaking dulu yuk. Udah capek nih belajar nih, lumayan agak banyak slide Ibu hari ini. Kita tebak-tebakan, teka-teki lucu. Kalau kita tonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, perkenalkan. Suaranya Saya suara Kak Google. Saya asistennya Pak Edi. Mari kita sebentar dengan teka-teki lucu. Simak pertanyaannya baik-baik, kemudian jawab dengan benar. Nggak suaranya, Bu. Kayak suaranya, Bu. Nggak ada sih. Italia, Ya. Gurunya hilang. Ya, sinyalnya lagi nggak bagus. Ulangi ya. Ya, ulangi ya sayangnya. Maaf, sinyalnya lagi nggak bagus. Sudah bisa dilihat? Nggak bisa. Tebak-tebakannya ulangi ya. Ini negara mana yang hanya terdapat 2 wanita saja? Italia. Ya, Ita dan Lia. Ita dan Lia ya. Italia. Lanjut. Benda apa yang kalau diikat baru bisa jalan? Yo, benda apa yang kalau diikat baru bisa jalan? Benda apa? Ada yang tahu? Nggak ada. Jawabannya adalah benda apa ya? Jawabannya adalah tali sepatu. Itu sih kalau lagi pakai ya. Lanjut. Nasi apa yang paling susah untuk ditelan? Nah, nasi apa yang susah ditelan? Ada yang tahu? Nasi aking. Nasi aking. Yang lain? Nasi apa? Kering. Nasi mentah. Nasi mentah. Nasihat. Nasihat itu susah ditelan, susah Kayu apa yang paling terima gitu ya. Kayu apa Kayu yang apa paling yang namanya? Kayu apa? kayu apa? Kayu. Kayu puk. Kayu. 1 sama dengan 4, 2 sama dengan 3, 3 sama dengan 4, 5 sama dengan 4. Maka berapakah 7? Berapa 7? Berapa anak-anak? Nggak tahu. 5. Oke, susu apa yang berganti setiap 5 tahun? Setiap 5 tahun. Susu apa ya? Susu basi.
Susunan. Susunan kabinet sayang, kan kabinet itu 5 tahun sekali ganti. Oke lah, tidak semuanya ya. Kalau semuanya nanti 8 menit terlalu lama. Lanjut. Nah, ini tugasnya. Ingat ya, tugasnya itu yang diminta saja, tidak semuanya. Halaman 35 sampai 36. Untuk nomor 1 yang dikerjakan hanya D, hanya bagian D. Paham? Paham tidak anak-anak? Oke. Sebentar ini ngecas dulu ya sayang. Paham begitu. Oke. Untuk nomor 2 yang diminta adalah hanya A. Hanya A. Kan yang kemarin A ya. Nomor 2 hanya A yang diminta. Lalu nomor 3 yang diminta hanya B. Ya. 10 dikurangi negatif 14. Hasilnya berapa? Lalu ada nomor 4. Ya, nomor 4 ini soalnya tentang soal cerita dan nomor 5. Jadi soalnya semuanya ada berapa? Ada Ma. Ya. Oke, silahkan boleh di screenshot tapi di GCR juga ada. Nggak perlu di screenshot. Ada pertanyaan dulu sayang? Ada pertanyaan sayang? Satu lagi kita mau selesai nih. Oke, yang lain ada pertanyaan? Nggak ada. Ada. Kalau nggak ada kita refleksi dulu. Tadi kita sudah belajar apa anak-anak? Pengurangan bilangan bulan. Garis bilangan. Garis bilangan. Tugas proyek. Ya, ada tugas proyek. Oke, tadi kita sudah belajar tentang pengurangan bilangan bulat ya dengan menggunakan garis bilangan dan magic pocket. Lalu hari itu proyek dikumpulkannya minggu depan hari Senin. Nah, kalau untuk soal itu paling lambat besok seperti biasa ya, besok jam 5 sore. Ya, mudah-mudahan kalian senantiasa semangat, diberikan kesehatan, kekuatan, dan rezeki yang banyak supaya selalu ada kuotanya ya. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Bagian apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Semua Bu. Oke, kalau suka dengan pembelajaran hari ini, coba Ibu beri ini dong, beri tanda love-nya dong. Love-nya mana love-nya? Tanda love-nya mana? Boleh seperti ini, boleh juga seperti ini. Mana tanda love-nya? Ya, suka ya? Oke, anak-anak, sekarang kita pimpin doa. Egi, mana Egi? Tadi pagi kan mau pimpin doa. Mana Egi? Wah, tidak ada murid Bu Guru dari 20-an lebih, tinggal 17. Kemana ini? Yo, pimpin doa. Siapa yang mau pimpin doa? Kemal, Bu. Kemal. Iya, silakan. Istiadan. Istiadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak untuk semangatnya hari ini ya. Sampai bertemu lagi pada tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan keluar dari Google Meet ini.
Mal. Coba.